Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arinda Nailil Imadah, NIM 71111811130 dari kelas 5C Fakultas Psikologi Unjani. Pada video ini, saya akan menampilkan tutorial proses pengolahan data menggunakan JASP. Nah, sekarang kita buka dulu datanya. Di sini itu datanya masih berbentuk Excel. Oleh karena itu, kita harus mengubah formatnya terlebih dahulu. Kita save as, lalu formatnya itu CSV, delimited. Setelah itu kita save. Sekarang kita buka kembali aplikasi JASP-nya. Lalu kita buka file yang telah tadi kita save. Nah, berikut ini adalah data yang akan kita olah. Di sini itu ada 24 item totalnya. Dan juga totalnya itu ada 154 responden. Dalam pengujian alat ukur, langkah pertama yang akan kita lakukan itu adalah menguji reliabilitas. Namun sebelum itu, kita harus mengganti dulu label dari masing-masing item menjadi scale. Karena di sini itu masih datanya berbentuk ordinal. Oleh karena itu, kita harus mengubah semuanya menjadi scale secara manual. Kita ubah dulu. Nah, setelah semuanya diubah, kita klik Reliability, kita klik yang Classical Single Test Reliability Analysis. Kita klik, lalu di sini akan muncul lembar kerja. Nah, untuk pengujian reliabilitas ini, yang kita pindahkan ke sebelah kanan adalah item hanya nomor-nomor itemnya saja. Kita pindahkan nomor-nomor item ini. Nah, nanti di sini akan muncul koefisien reliabilitasnya. Nah, di sini itu munculnya masih dalam bentuk McDonald Omega. Nah, di perkuliahan psikometri ini, saya diperkenalkan dengan alpha Cronbach dan juga KR. Maka di sini saya akan mengubahnya menjadi alpha Cronbach ataupun KR. Nah, untuk mengetahui apakah data ini tuh menggunakan alpha Cronbach atau KR, kita lihat dulu data mentahnya. Nah, di sini itu opsi jawabannya tuh lebih dari 2. Nih, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 5. Oleh karena itu, ini tuh termasuk polikotomus. Polikotomus itu untuk pengujian reliabilitasnya menggunakan Cronbach alpha. Nah, untuk mengganti McDonald menjadi Cronbach alpha, di sini kita klik single test reliability, lalu kita hilangkan dulu McDonald omega-nya. Lalu kita klik Cronbach alpha. Nah, maka di sini akan muncul koefisien Cronbach alpha-nya. Nah, di sini tuh kan ada 3, ada point estimate, ada lower bound, ada upper bound. Nah, kita tuh hanya cukup fokus pada point estimate-nya saja. Nah, di sini point estimate untuk Cronbach alpha adalah 0,763. Dikatakan reliable kalau koefisiennya itu di atas atau sama dengan 0,7.
Nah, karena di sini point estimate-nya itu 0,763, artinya koefisien alfa Kronbach ini di atas 0,7. Maka dapat kita simpulkan bahwa alat ukur ini reliable. Nah, selanjutnya dengan pendekatan reliabilitas, kita juga bisa memprediksi item-item mana saja yang diduga berpotensi kecil koefisiennya atau bermasalah. Nah, cara mendapatkannya itu di bagian individual item statistik, kita checklist Cronbach alpha dan juga item risk correlation. Nah, ini akan muncul tabel kedua, tabel yang baru. Nah, yang dibaca itu adalah tabel yang ada di bawah item risk correlation. Nah, di antara 24 item ini, kita gunakan item yang koefisiennya itu di atas atau sama dengan 0,4. Nah, di bawah itu bisa kita buang atau bisa juga kita revisi. Nah, item yang koefisiennya di atas atau sama dengan 0,4 itu di sini ada power 2 dan juga power nomor 3. Nah, oleh karena itu, item-item lain yang ada di bawah 0,4 ini merupakan item-item yang diduga bermasalah. Nah, selanjutnya, salah satu pengujian alat ukur itu harus memenuhi bukti validitas. Salah satunya itu memenuhi evidence based on internal structure. Nah, pengujiannya itu menggunakan confirmatory factor analysis. Nah, di JASP ini menunya ada di faktor, lalu confirmatory factor analysis. Kita klik. Nah, faktor ini tuh kita isi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi motif sosial menurut McClellan. Nah, faktornya itu ada achievement, ada power, dan juga ada affiliation. Kita tuliskan di sini. Setelah kita tuliskan, kita masukkan item-itemnya ke setiap faktornya sesuai dengan namanya. Kita masukkan achievement dari nomor 1 sampai 8 ke faktor achievement. Power 1 sampai dengan 8 ke power. Dan juga affiliation 1 sampai affiliation 8 ke affiliation. Nah, di sini outputnya itu ada dua. Ada model fit dan juga ada parameter estimate. Nah, model fitnya itu dalam bentuk chi-square test. Chi-square test ini adalah langkah awal untuk menentukan apakah alat ukur kita ini bisa dilanjut atau tidak analisanya. Nah, kalau parameter estimate ini untuk mengukur kontribusi item terhadap dimensi. Nah, default JASP itu hanya menampilkan chi-square test. Nah, padahal masih banyak model-model fit yang lainnya. Nah, untuk memunculkannya, di sini kita klik additional output, lalu kita checklist yang additional fit measure, dan juga R-square-nya kita klik. Nah, di sini muncul model-model fit yang lain. Nah, kita tuh bisa gunakan chi-square, CFI, lalu RMSEA, dan juga GFI. Nah, idealnya tuh semuanya dapat terpenuhi, tapi kalaupun tidak, minimal 2 terpenuhi. Sekarang kita lihat chi-square-nya. Nah, di sini nilai value-nya itu lebih kecil dari 0,01. Nah, kalau chi-square itu nilai value-nya itu harus lebih besar dari 0,05, maka datanya bisa dinyatakan fit. Nah, di sini itu bisa dinyatakan tidak fit karena p-value-nya ini tuh lebih kecil dari 0,01, artinya itu ada di bawah 0,05. Kita lihat model yang selanjutnya yaitu CFI. Di sini itu 0,62 nilai value-nya. Nah, sedangkan untuk CFI, nilai value untuk dikatakan fit itu harus di atas 0,90 atau ada beberapa literatur yang mengatakan di atas 0,95. Maka dengan parameter CFI, data ini dinyatakan tidak fit karena p-value-nya itu adalah 0,62, artinya di bawah 0,90.
Nah, kita lihat parameter GFI. Maaf, maksudnya RMSEA dulu yang kita lihat. Di sini ada 0,083 nilai value-nya. Nah, nilai value untuk RMSEA untuk dinyatakan fit adalah lebih kecil atau minimum 0,05. Nah, di sini kan 0,08, artinya tidak fit karena nilai value-nya itu ada di atas 0,05. Nah, selanjutnya GFI. GFI ini nilai value-nya di sini 0,801. Nah, nilai value untuk GFI agar bisa dinyatakan fit adalah di atas 0,90 atau beberapa literatur itu mengatakan di atas 0,95. Nah, artinya di sini juga tidak fit karena nilai value-nya itu di bawah 0,9. Nah, selanjutnya kita akan membaca parameter estimate-nya. Nah, parameter estimate yang kita baca itu bagian faktor loading di bagian standar estimate. Nah, di sini itu belum muncul. Untuk memunculkannya, kita lihat ke sini. Di bagian advance, di standardization-nya kita klik all. Nah, di sini sudah muncul standar estimate-nya. Nah, untuk tolak ukur parameter estimate di CFA ini minimumnya 0,5. Nah, di sini banyak item-item yang ada di bawah 0,5. Nah, yang ada di atas tuh cuman achievement nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 8. Lalu untuk power ada di power 2, power 3, power 4. Lalu di affiliation ada affiliation 2 dan affiliation 5. Nah, yang lainnya itu ada di bawah 0,5. Nah, kita coba yang bermasalah ini digeser, maksudnya dipindah lagi ke kiri, yaitu achievement 1, 3, 7, lalu power 1, power 5, power 6, 7, dan 8. Lalu affiliation 3, affiliation 4, 6, 7, dan 8. Jadi di sini yang kita masukkan itu hanya ada 10 item. Nah, kita lihat di sini nanti koefisien reliabilitasnya itu akan berubah. Kita lihat chi-square test-nya. Di sini itu p-value-nya 0,007. Artinya ini masih tidak fit karena tolak ukur untuk dinyatakan fit menurut chi-square itu adalah lebih besar dari 0,05. Kita lihat model CFI, di sini nilai value-nya itu 0,895. Tidak fit juga karena tolak ukur untuk dinyatakan fit menurut CFI itu 0,90 atau 0,95. Selanjutnya kita lihat RMSEA. Di sini nilai value-nya 0,068, artinya tidak fit juga karena tolak ukur untuk dinyatakan fit menurut RMSEA adalah lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya model GFI, nilai value-nya itu 0,934, fit karena tolak ukur ini untuk dinyatakan fit menurut GFI adalah 0,90 atau 0,95. Jadi kalau kita mengikuti tolak ukur yang 0,90, maka model GFI ini fit. Nah, jadi kesimpulan secara keseluruhan, alat ukur ini reliable sebesar 0,763 dan item yang memenuhi syarat itu hanya ada 2, yaitu power 2 dan power 3. Oleh karena itu, item-item yang lain yang ada di bawah 0,4 diduga item-item yang bermasalah. Lalu secara CFA, alat ukur ini fit dalam model GFI, yaitu sebesar 0,934.
namun ini hanya memenuhi satu model saja. Selanjutnya, di sini dari 24 item, hanya ada 10 item yang dapat kita gunakan secara langsung. Untuk dimensi achievement, di sini itu hilang 3 item, untuk dimensi power hilang 5 item, dan untuk dimensi affiliation hilang 6 item. Sekian video tutorial proses pengolahan data menggunakan JASP. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.